Pada prinsipnya, kalau kita menghitung penurunan pondasi tiang, itu sama dengan menghitung penurunan pondasi telapak, ya, gitu. Prinsipnya sama, ya. Artinya perhitungan penurunan itu secara prinsip sebenarnya dia menghitung apa? Menghitung berapa besarnya kompresi atau penurunan dari tanah dasar, begitu ya. Jadi dihitung kemungkinan tanah dasar itu akan menurun berapa. Nah, itu yang fondasi tentunya juga ikut turun sebesar itu ya. Nah, sekarang beda konsepnya itu di mana beda prinsipnya. Saya supaya kalian eh, jelas prinsip perbedaan menghitung penurunan di pondasi tiang dengan pondasi telapak adalah saya gambarkan seperti ini. Ini ya. Oke. Nah, kalau pondasi telapak ya, dia kan beradanya tanah dasarnya itu kan di sini. Ini kan tanah dasarnya kan ya. Gitu. Ya. Nah, secara konsep ya bahwa untuk menghitung penurunan ini kita sebenarnya mau menghitung berapa besarnya kompresi ya atau penurunan yang terjadi di lapisan tanah ini kan akibat ada mana dia akibat ada beban ini kan. Beban sigma V begitu ya. Itu. Akibat sigma V. Nah, kita juga sama di sini. Ya kan? Di sini ada sigma V. Kan gitu ya. Nah, kalau di pondasi telapak bahwa sigma V ini kan disebarin ya seluas atau selebar B, kan gitu ya. Nah, kalau ini ya kita menghitungnya seakan-akan karena ini satu kelompok, nah B-nya itu adalah di sini. Ya. Nah, sekarang kita bicara dulu ya. Kan apa namanya? Kita kan ada tipe yang namanya tiang end bearing ya, end bearing pile ya, ya di mana end bearing pile ini ditancapkan ya tanah dasar tanah keras ujungnya di tanah keras nih. Ini tanah keras, Oke. Gitu. Tapi kalau ini ya atau saya gambar lagi lah ya biar ini. Kalau misalkan ya gini ya. Nah, kalau ada yang tipe yang kita bisa membuatnya friction pile ya, gitu. Kalau friction pile itu artinya adalah daya dukungnya ya enggak didominasi oleh kibi ya. Karena di sini kan ada sekali lagi ya di sini ada kibi, ini saya ilustrasi aja ada kibi ya di ujung tiang. Kemudian di sini ada ya di mana di sini ya end bearing pile itu adalah nilai kibi ya itu jauh lebih besar dari QS ya. Jadi artinya end bearing pile itu kita katakan apabila tiang tersebut adalah ya didominasi tiangnya kekuatannya oleh eh, daya dukung ujung tiang QB ya. Jadi yang dominan adalah ditahannya di sana. Tapi kalau friction pile, kalau di sini kita ada QB ya itu. Kemudian di sini QS ya. Ini kan kita ada QS di sini ya di setiap ini.
Kita nggak bisa ngandalkan QB karena kemungkinan di sini ini tanahnya adalah tanah lunak semua. Kita tidak menemukan yang namanya tanah keras. Sehingga di sini ada tanah lunak. Nah, jadi dengan demikian makanya karena ini tanah lunak, ya, tidak ada tanah kerasnya. Jadi ujung tiangnya pun masih di tanah lunak, ya. Nah, di masih tanah lunak di sini berarti, ya, di sini apa namanya, eh, Ki B, ya, atau Ki S malah yang jauh lebih besar dari Ki B gitu. Makanya disebut sebagai friction pile. Nah, sekarang kita kembali bagaimana menghitung tekanan ini, apa prinsip menghitung penurunan. Nah, menghitung penurunan ini pada intinya kalau fondasi ditekan seperti ini, dia akan membentuk penyebaran bebannya, tegangannya adalah seperti ini. Gitu kan ya? Itu. Nah, sudut kemiringan dari apa penyebaran beban itu tergantung dari tanahnya, ya. Nah, secara umum kalau tanahnya itu keras, ya, itu kita bisa apa melakukan pendekatan, ya, besarnya adalah sebesar 45 derajat, ya, itu maksimum, ya. Tapi yang normalnya adalah, ya, itu adalah sudut ini itu kita ambil pendekatan itu 30 derajat. Gitu, itu prinsipnya. Nah, bagaimana saya udah diajarkan, coba baca lagi yang di apa di penurunan pondasi telapak, ya, yaitu. Nah, ini kan dibagi per lapis-lapis, ya kan, pada intinya ngitung gitu sehingga tiap lapis ini, ya kan, itu akan terjadi beban, ya kan, akibat sigma V ini ada penyebaran bebannya adalah seperti ini, ya kan. Kemudian dihitung penyebaran beban di sini. Nah, setiap lapis ini, ya, ada tegangan, ya, tegangan satu, tegangan. Nah, akibat adanya penambahan tegangan terjadi di sini sehingga akan mengalami, tiap lapisan ini akan mengalami penurunan, ya, karena dia tertekan, ya kan. Tapi tergantung sekali lagi kepadatan dari tanah ini, ya. Nah, itu caranya adalah, ya, ada kaitannya yang seperti dengan apa eh, berapa besarnya pori yang ada di sini, ya. Jadi dibaca lagi lah, ya, untuk menghitung ini bagaimana menghitung penurunan pada pondasi telapak, ya. Dibaca dan disimak lagi video saya yang udah itu, yang sudah saya jelaskan di apa videonya, ya. Nah, sekarang bagaimana penerapannya kalau kita mau menghitung tekanan di apa menghitung penurunan di pondasi tiang, ya, analog, ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, pada intinya sama, ini begini, ya. Nah, ini sama berarti di sini terjadi, ya, penyebaran tegangannya adalah seperti ini, ya. Nah, kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa lapisan, ya. Nah, dihitung penyebaran tegangannya, ya, tapi mulainya dari sini. Itu penyebaran tegangannya, ya. Itu sehingga nanti di sini akan ada tegangan-tegangan, ya. Tegangan O-nya berapa, tegangan awalnya, kemudian tegangan akibat ada apa beban ini berapa, ya, sehingga nanti selisih dari apa penambahan beban apa penambahan tegangan akibat beban tersebut akan menekan apa pori-pori tanah sehingga akan terjadi pemadatan pada tanah. Nah, itulah pemadatan pada tanah itu, ya, itu disebut sebagai atau dianggap sebagai penurunan dari pondasi tiang, ya, gitu. Seperti itu, ya. Nah, kalian bisa lihat baca di halaman 189, ya, untuk teknisnya, ya. Nah, kalau untuk friction pile, ya, itu adalah karena dia itu tidak ada tanah kerasnya, ya, itu dia ini, ya, mulai penyebaran tegangannya itu adalah di ketinggian di sini,
di mana di bawah pangkal ini adalah sebesar 2/3 dari kedalaman tiang. Ya, kalau ini adalah D ya, itu D ya. Nah, sehingga di sini ya penyebarannya mulai dari sini. Nah, jadi dihitungnya adalah penurunan tiang itu adalah akibat dari ya pemadatan tanah ya mulai dari kedalaman 2/3 D di sini. Tapi kalau yang tanah keras dia mulai dari ujung tiang. Nah, dari sini aja sudah bisa dilihat ya bahwa eh, penurunan pondasi tiang friksi itu tentunya akan lebih besar ya, yaitu dari penurunan pondasi tiang end bearing gitu ya. Nah, ini prosesnya sama, udah dibuat ini perhitungannya ya. Di mana di sini sehingga nanti tegangan yang mempengaruhi besarnya penurunan pemadatan tanah itu adalah mulai dari sini. Gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi eh prinsipnya adalah begini ya. Sebenarnya penurunan ini pun ya saya rasa kalian udah belajar di apa di Mektan ya. Nah, memang di sini dibutuhkan pemahaman terkait penyebaran tegangan dalam tanah ya yang menggambarkan ini dia ya. Ya, diagram ini adalah diagram penyebaran tegangan dalam tanah akibat beban luar ya gitu. Nah, kalian baca lagi di Mektannya ya, baca lagi di buku pondasi saya ya, dan simak lagi video saya ya. Gitu. Namun secara prinsip yang harus kalian pahami ya adalah seperti ini. Oke.